Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu saudaraku sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul insyaallah dalam kondisi sehat walafiat, full Islam dan iman. Kita syukuri semua nikmat dari Allah dengan salah satu caranya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita yang dengan ajaran Islam membawa keselamatan hidup bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridho atas apa yang kita acarakan. Semoga dicatat sebagai salah satu amal kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita lanjutkan hikmah yang ke-106 dari Al-Hikam Ibnu Atha'il As-Sakandari yang disyarahi oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Hikmah ke-106 berbunyi la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. La tutalib rabbaka, janganlah kamu menuntut Tuhanmu bita'akhuri matlabika, saat permintaanmu terlambat dipenuhi olehnya. Walakin talib nafsaka, tapi tuntutlah dirimu bita'akhuri adabika, yang tidak punya adab kepadanya. Jangan menuntut Allah saat permintaan kita ini terlambat dipenuhi. Tapi kita patut untuk menuduh diri kita sendiri yang enggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudaraku sekalian, bila kita berdoa meminta beberapa kebutuhan, lalu kita melihat bahwa kebutuhan yang kita minta itu kok tidak segera terpenuhi, maka janganlah karenanya kita berburuk sangka kepada Allah lalu menuntut atau mencelanya. Tapi yang harus kita lakukan adalah introspeksi, lalu menuduh diri kita yang tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara adab seorang hamba kepada Allah itu tidak menuntut untuk cepat-cepat Allah mengabulkan hajat kita. Bahkan semestinya ya, sebagai seorang hamba, bentuk adab kepada Tuhan itu adalah doa yang kita panjatkan hanyalah sebagai bentuk pengakuan kita akan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk pengakuan kita akan kefakiran kita kepada Allah. Terlepas dari apakah Allah mengabulkan permintaan kita atau tidak. Itu mestinya adab seorang hamba kepada tuannya. Dalam konteks ini ya, adab kita yang mengaku sebagai Abdullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang kita panjatkan itu adalah bentuk pengakuan kita bahwa kita ini memang ya hambanya yang fakir kepadanya, terlepas apakah nanti Allah akan mengabulkan atau tidak. Jadi ada perbedaan ya, kata Al-Buti, antara doa yang Allah perintahkan kepada hambanya untuk dipanjatkan dengan matolib atau permintaan yang disampaikan banyak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doa itu adalah ibadah seorang hamba kepada tuannya, itu doa. Maka bunyi ayatnya adalah Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berkata, berdoalah, mintalah kepadaku, aku akan memenuhi
doa dan permintaanmu itu. Ayat ini kemudian dilanjut dengan ayat yang berbunyi innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang istikbar, yang angkuh, tidak mau menyembahku, maka sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam secara terhina. Jadi dari dua konteks ayat ini, doa yang diperintahkan oleh Allah untuk diijabahi itu termasuk bagian dari ibadah itu tadi. Di ayat pertama Allah mengatakan berdoalah tak ijabahi. Orang-orang yang sombong, yang angkuh, tidak mau beribadah. Ibadah di sini maksudnya adalah doa itu tadi. Orang-orang yang angkuh tidak mau berdoa akan aku masukkan ke neraka jahanam. Oleh karena itu di dalam hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitabnya Adab Al-Mufrad ya, dan Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak mengatakan bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah, bahwa doa itu merupakan inti dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu merupakan salah satu sarana seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini tujuan doa. Kita berdoa buat apa? Buat mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena saya sebagai hambanya Allah, maka saya berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Urusan dikabulkan atau tidak itu hal yang lain. Karena ini ibadah. Beda dengan tolab atau permintaan. Permintaan adalah kecenderungan hati kita untuk mendapatkan apa yang kita minta, yang karenanya menggerakkan kita untuk menemukan jalan supaya bisa meraih apa yang kita inginkan dengan cara apa? Kita meminta tolong kepada orang yang kita rasa mampu. Nah, tergeraknya seseorang untuk meminta tolong kepada orang yang dirasa mampu seperti ini, itu sifatnya temporal dan insidental. Kalau sudah terpenuhi apa yang dia inginkan, maka ya sudah, tidak lagi minta tolong, karena sudah merasa apa yang dia butuhkan sudah terpenuhi. Maka untuk apa minta tolong lagi? Ini bedanya ya. Oke, saya ulangi sebentar. Jadi janganlah kita menuntut Allah saat permintaan kita terlambat dipenuhi oleh Allah. Tapi tuduhlah diri kita yang gak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda antara doa dengan permintaan atau tuntutan itu, kalau doa adalah ibadah. Lepas nanti Allah mengabulkan atau enggak, itu urusan yang lain, karena ini masalahnya masalah ibadah. Untuk menunjukkan bahwa kita hambanya Allah, maka saya berdoa. Mau dipenuhi atau tidak, itu terserah Allah. Itu bukan wilayah kita, tapi wilayah kita adalah meminta, menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Karena kalau doa itu kita maknai sebagai tolab atau permintaan, permintaan itu biasanya sifatnya temporal dan insidental. Ketika apa yang kita minta itu sudah selesai, kalau motivasi kita berdoa kepada Allah adalah meminta, saat apa yang kita minta itu sudah dituruti oleh Allah, rasanya kita nggak butuh lagi meminta. Kenapa saya harus meminta wong sudah selesai? Nah, itu bedanya kita berdoa sebagai ibadah dengan kita meminta Allah karena punya kepentingan pribadi. Saya butuh ini nih, lalu kita bikin proposal kepada Allah. Ketika kebutuhan kita sudah selesai, ya nggak ada kepentingan lagi. Kita merasa nggak ada kepentingan untuk meminta. Karena sekali lagi motivasi kita bukan ingin menunjukkan bahwa saya ini hambamu Allah, maka dalam kondisi apapun saya selalu memohon-mohon kepadamu. Motivasi yang berbeda nanti akan menyebabkan penyikapan yang berbeda.